Welcome back to the program. We are joined again by Stanislav. Selamat datang kembali di program ini. Kami kembali bersama Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS yang lahir di Donbas dan kini kembali ke Rusia. Terima kasih, seperti biasa, sudah bergabung. Mari kita mulai dengan situasi di garis depan saat ini, karena Anda telah mengikuti perkembangannya dengan cermat. Tampaknya pasukan Rusia sedikit maju di seluruh garis depan, terutama di selatan sepanjang garis Zaporizhia, di mana pergerakan berlangsung paling cepat. Hal itu cukup krusial jika kota utama jatuh di bawah, bisa dibilang kendali drone, karena sebagian besar kota berada di tepi timur sungai Dnieper. Jadi tampaknya banyak hal ini bisa membawa konsekuensi besar dalam waktu dekat. Bagaimana Anda membaca situasi saat ini? How are you reading the current situation? Nah, masih ada dua kota besar di Zaporizhia yang berada dalam posisi yang besar di Porisi. Di sisi ada Orikhiv dan lebih ke Tri di kota Zaporizhia. Bagian timur Zaporizhia sebelum dipertahankan oleh Huliai Pole. Huliai Pole terlalu jauh dari Rakyat South Tawa Hatur. Rusia, pasukan Rusia mengalami banyak kesulitan merebut Huliai Pole, karena kota itu berada di atas bukit yang dikelilingi dataran terbuka dan lahan pertanian. Jadi, mendekatinya sebenarnya cukup sulit karena mereka terekspos dari segala arah. Ada alasan kenapa saya mengatakan hal ini. Jadi Rusia mengalami banyak kesulitan untuk mencapainya, terutama dari arah selatan dan tenggara selama beberapa tahun. Akhirnya ketika pasukan musuh mulai menipis, Rusia berhasil menyerang dari timur, merebut dua desa yang dipertahankan sebagai garis pertahanan, lalu bergerak melintasi area terbuka itu dan mengepung kota tersebut. Alasan saya mengatakan ini adalah karena dalam beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina mulai melancarkan serangan Swolinang nekat, dan memang benar-benar nekat ke arah Huliai Pole. Tentara Rusia kini telah bergelewati Huliai Pole dan memperkuat posisinya. Huliai Pole sebelumnya merupakan tonjolan, dari arah selatan mereka meluling Palfrain. Di utara, sekitar setengah dari posisi pertahanan itu masih berada di tangan Ukraina. Tetapi mereka mulai dilumpuhkan karena Rusia mengepung dari sisi yang tidak dijaga pasukan dan membangun posisi lebih jauh ke utara, lalu mulai bergerak turun ke arah mereka. Sekitar setengahnya sudah berhasil dibersihkan. Sisanya mereka hanya bisa bertahan dan mati atau menyerah, karena sangat sulit untuk keluar. Pasukan Rusia berada di kedua sisi garis pertahanan itu, dan wilayahnya terbuka, jadi jangkauan drones itu tepat. Pasukan Ukraina telah memulai serangan bunuh diri, mencoba menerobos ke Zaporizhia, maksud saya ke Huliai Pole. Si terbaik mereka Retoriev bertren cukup lama untuk mereka, berfoto, dan apapun yang selanjutnya. Kurasa memang intinya seperti itu. Mereka tidak pernah bisa melakukan apapun. Mereka tidak pernah bertahan sejauh itu, karena mereka melintasi ladang terbuka yang sama. Hanya saja pepohonannya tidak hijau. Sekarang jauh lebih terbuka, dengan bahkan lebih sedikit tempat untuk bersembunyi. Mereka hanya dibasmi saat menyerbu masuk. Satu kompi di sini, satu kompi di sana. Jadi orang-orang Ukraina sedang melakukan aksi publisitas. Mereka mencoba mengatakan, lihat, kami sudah merebut Zaporizhia. Maaf, Huliai Pole. Sekarang mengenai Zaporizhia sendiri, tentara Rusia telah bergerak di sepanjang pantai sungai Dnieper. Di selatan kota Zaporizhia, dulu ada waduk air yang sangat besar. Ingat, orang-orang Ukraina sampai ke Enerhodar, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia berada. Ukraina meledakkan bendungan itu, yang juga menghanyutkan cukup banyak posisi Rusia di selatan, di seberang Kherson. Posisi-posisi itu telah dibangun kembali sejak saat itu. Namun masalahnya, seluruh danau itu tidak begitu saja menghilang dan berubah menjadi lahan terbuka untuk diserbu. Danau itu berubah menjadi rawa raksasa. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana karena tanahnya berlumpur, berawa, dan sangat terbuka. Jadi mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam upaya merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Mereka juga menimbulkan banyak kerusakan pada diri mereka sendiri, serta pada posisi Rusia, terutama di seberang Kherson. Namun sekali lagi,
Itu terjadi 1,5 tahun yang lalu, jadi posisi-posisi tersebut telah dibangun kembali. Nah, Rusia terus bergerak di tepi lahan rawa baru itu. Pada akhirnya saya kira bendungan itu akan dibangun kembali suatu hari nanti, dan daerah itu akan menjadi cadangan air besar lagi. Pasukan Rusia sekarang berada sekitar 15 km dari kota Zaporizhia, yang berarti mereka telah memasuki kawasan aglomerasi desa dan kota kecil, bisa dibilang daerah pinggiran kota. Wilayah pinggiran itu membentang sekitar 15 km, dan bagi orang Amerika yang terbiasa dengan sistem imperial, jaraknya sekitar 8 atau 9 mil di selatan tepi kota Zaporizhia. Siapapun yang tinggal di Amerika pasti akrab dengan kota-kota raksasa yang seolah tak berujung, meluas melewati batas dan terus berlanjut, daerah pinggiran kota. Jadi, pasukan Rusia yang masuk sekarang berada di zona pinggiran kota. Wilayah pinggiran ini terutama membentang di sepanjang tepi sungai, tidak terlalu jauh ke pedesaan. Mereka telah mencapai titik di mana mereka mulai menyerang daerah pinggiran dan juga bergerak ke arah timur, karena sekarang mereka menggantung di atas Orikhiv dari utara. Mereka terus maju semakin jauh, menggantung di atas Orikhiv saat bergerak dari selatan. Itulah posisi pertahanan besar terakhir sebelum Zaporizhia, selain kota Zaporizhia itu sendiri. Kota Zaporizhia merupakan area datar dan terbuka dengan satu jembatan utama yang melintasi sungai Dnieper untuk dipertahankan. Dan pada dasarnya itu seperti melihat ke bawah pada selembar kertas datar. Jadi itu bukan tempat yang bisa mereka pertahankan. Maksud saya, masih ada jalan-jalan yang jelas dari arah utara dan timur laut, tapi itu wilayah terbuka. Jadi apapun yang masuk ke sana akan memasuki lembah kematian drone. Kamu tahu, masuk ke sana untuk mencoba memperkuat posisi atau membawa pasokan, kamu akan berada dalam bidikan setiap operator drone yang bekerja di area itu. Belum lagi pesawat udara, baik sayap tetap maupun helikopter. Kamu tahu, itu tempat yang benar-benar mengerikan kalau kamu ingin mati. Jadi saya yakin mereka akan bertahan dan mempertahankan posisi, karena itulah yang selalu mereka lakukan setiap saat. Mereka akan kehilangan lagi 20, 30, mungkin 40 ribu orang di sana, menjadikan kota itu reruntuhan yang pada akhirnya akan dibangun kembali oleh Rusia. Tapi mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Dari sana jalurnya langsung menuju Oblast Dnipropetrovsk dari selatan. Setelah Dnipropetrovsk, mereka akan didorong ke utara menuju Poltava. Jembatan itu, area penyeberangan itu, mengarah langsung ke Kryvyi Rih. Jalur itu menuju Nikopol, dan kemudian gerakan pengepungan di sekitar Mykolaiv menuju Odessa. Jadi cepat menyeberang ke Kherson, dan begitu diancam lebih jauh utara, penyeberangan ke Kherson akan jauh lebih jauh di selatan. Setelah kamu menyeberang dan membangun kembali jembatan menuju Kherson, maka langkah berikutnya adalah menuju Mykolaiv. Dan setelah Mykolaiv ke Odessa. Kamu harus merebut Mykolaiv, karena bahkan jika kamu hanya menyusuri pantai, Mykolaiv tetap menjadi ancaman dari sisi sayapmu. Jadi kamu harus menyingkirkan ancaman besar dari sisi sayap itu yang sebelumnya sudah memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Itulah sebabnya Rusia tidak bisa bergerak ke Odessa lebih awal. Mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk merebut Mykolaiv. Mykolaiv menjadi ancaman besar. Jadi, akan lebih mudah jika kita memiliki peta tentu saja bagi orang-orang yang tidak tahu lokasinya, tapi mereka bisa mencarinya sendiri. Jadi begitulah situasi di selatan. Wilayah selatan sedang runtuh. Serangan PR yang bunuh diri ke Huliapol berakhir setiap hari dengan cara yang sama, hanya menyisakan banyak mayat atau tubuh yang hancur. Tapi mereka terus melakukannya. Tidak ada logika militer sama sekali. Ini murni urusan PR. Setiap jenderal yang melakukan hal seperti itu, jika ia punya kehormatan sedikit saja, dan Syrskyi tidak punya, jadi kita tidak perlu khawatir soal itu, akan berhenti. Ngomong-ngomong, Syrskyi membayar agar ayahnya bisa dirawat di rumah sakit. Keluarganya tinggal di Rusia. Rupanya, ia mentransfer uang kepada ayahnya agar bisa dirawat di rumah sakit swasta di Rusia.
bukan di rumah sakit umum. Kamu bisa menafsirkan itu sesukamu, tapi hal itu sudah cukup banyak menjelaskan situasi di Ukraina. Tapi begitulah situasinya. Di utara, garis depan bergerak lebih lambat, kecuali di sekitar Kostiantynivka. Sekarang ada dorongan ke arah barat daya Kostiantynivka. Kita akan lihat seberapa cepat itu bisa dibersihkan, karena Rusia sedang mengerahkan cadangan yang sebelumnya digunakan untuk Mirnograd ke Kostiantynivka, pertempuran di utara wilayah itu. Dan Ukraina mengerahkan apapun yang tersisa dari cadangannya ke Kostiantynivka untuk mencoba menghentikannya. Kostiantynivka sudah sekitar 65% terkepung. Lagi-lagi, Ukraina taknya suka menempatkan dirinya dalam jerat dan kemudian berteriak, "Kami masih di sini." Maksud saya, mereka masih mengklaim bahwa mereka bertempur di Mirnograd. Ada operasi pembersihan di Mirnograd. Kantong-kantong kecil berisi 2 atau 3 orang, sisa-sisa yang belum menyerah atau terbunuh. Tapi Mirnograd, Pokrovsk, pertempuran di sana sudah berakhir sejak beberapa waktu lalu. Itulah yang kami lihat. Sekarang kami melihat di Oblast Sumy dan Oblast Kharkiv, terutama di Sumy, muncul sejumlah serangan baru. Semuanya masih kecil, relatif kecil saat ini, tapi tampaknya mereka sedang meratakan garis perbatasan, kalau bisa disebut begitu. Kini perbatasan berdikut sebab Pripyat. Yuskevrim berapa korban behaus dan adjustan melaruskan nyur. Kristu terjebak basputh fourth cure. Sekarang, misalkan ada pengerahan pasukan, setidaknya orang-orang Ukraina khawatir begitu. Pengerahan pasukan di utara Chernihiv di sisi Rusia, di Bryansk, sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya pikir pada titik ini, begitu semuanya mulai runtuh, dan ada wilayah-wilayah yang mulai runtuh, unit pengintai dan sabotas Rusia mulai menembus. Itu tidak berarti wilayah-wilayah tersebut tidak akan ditutup, tetapi ada beberapa tempat di mana hal itu sedang terjadi sekarang. Jadi bisa itu ada manuver untuk mengalihkan perhatian dari tempat-tempat seperti Kostiantynivka atau Kupiansk. Atau bisa juga, ya saya pikir Kupiansk sendiri jika Anda melihat Kupiansk. Could be, and I think Kupiansk itself, if you look at Kupiansk, I'm jumping, I know I'm jumping. If you look at Kupiansk, the counteroffensive in Kupiansk went... Kalau kamu lihat Kupiansk, serangan balasan di sana berjalan terlalu mudah. Pasukan Rusia mundur, dan pihak Ukraina sekarang khawatir mereka justru terjebak lagi. Alasannya saat pasukan Ukraina merebut kembali sekitar setengah wilayah Kupiansk, terutama di sisi barat Sungai Oskil, militer Rusia menerobos dari utara, terus maju, dan memutus jalur pasokan utama ke Kupiansk. Jadi wilayah yang direbut kembali oleh Ukraina sekarang terputus dari pasokan. Jadi, habat, kami justru mendorong dirimu sendiri kembali ke dalam Berkut. Dan sekarang kami tidak demikian memperskon normal. Amunisi, hal bikin habis. So ammunition, provisions, everything's running out. You're stuck in the middle of winter in a... Kau terjebak di tengah musim dingin, di sebuah lanskap yang sangat rusak dan hancur. Dan musim dingin di sana, untuk dipahami sekarang sedang dingin di Moskow. Ya, relatif dingin. Sekitar -9, -10 hari ini, naik turun antara -4 dan -20. Kalau kau turun ke Donetsk, suhunya naik turun antara +6 dan -10. Pada suhu +6, semuanya mencair dan berubah menjadi lumpur lagi. Jadi, pasokan apapun yang diterima oleh pihak Ukraina, kecuali dalam jumlah kecil yang bisa dibawa oleh drone yang tidak banyak, itu hanya untuk memasok prajurit perorangan, bukan kompi, bukan peleton, bahkan bukan regu tembak. Di daerah itu, kecuali kau berkendara di jalan yang sudah dibangun, kau tidak bisa kemana-mana. Karena lumpurnya naik turun, naik turun. Dan tanah mulai membeku lalu mencair lagi. Beku, cair lagi. Jadi itu campuran yang terus-menerus. Dan bahkan ketika membeku tidak cukup dalam sehingga lalu lintas berat tidak akan merusaknya lagi. Ketika tanah itu diaduk lalu membeku, ia menjadi tidak bisa dilewati karena alasan lain. Kecuali jika menggunakan kendaraan berantai. Kendaraan beroda tidak bisa melewati lumpur yang sudah tercabik-cabik dan kini penuh lubang, gelombang, numeraden tall, through small story fluskot, in may thur atot.
Isang balik sa oras ay sa flisser kang break rodolf chidis band. Basically, they shoved their heads back into a trap. Well, what does this mean though for the for the wider war? And Lalu, again, the apa fundamental artinya ini bagi perang yang lebih luas? Sekali lagi, sekarang perang ini didefinisikan sebagai perang proksi, karena tampaknya konflik tersebut bisa memasuki fase yang benar-benar baru. Pertama, di dalam Ukraina, kita melihat Rusia menyerang jaringan listrik dengan sangat gencar, yang kini menunjukkan dampak besar dan lebih bertahan lama dibanding sebelumnya. Kemampuan untuk memperbaiki semuanya setelahnya semakin terkikis. Pada saat yang sama, negara-negara Eropa belum siap mengakui bahwa mereka telah kalah dalam perang. Jadi mereka terus bersikeras bahwa Ukraina harus terus berjuang. Namun kita juga melihat Presiden Prancis menyatakan bahwa mereka semacam menangkap sinyal dari Moskow. Dengan pihak Rusia mengatakan bahwa Ukraina, saya kira berada dalam jangkauan kemarahan Rusia. They are within, I think, something along the lines, within the reach of Russian anger. So, Dari bagaimana Anda melihat perkembangan perang ini sekarang? Karena tampaknya kita sedang mencapai titik kritis jika melihat dari sisi militer, stabilitas politik, ekonomi, dan infrastruktur listrik. Semuanya tampak bergerak menuju perang yang lebih langsung antara Eropa dan Rusia. Sementara pada saat yang sama, orang Eropa kini memiliki keraguan serius apakah Amerika akan datang menyelamatkan mereka, terutama karena orang Eropa sekarang mengirim pasukan ke Greenland untuk melindunginya dari Amerika. Jadi banyak perhitungan yang harus, dipertimbangkan kembali. Bagaimana Anda menilai apa yang akan terjadi selanjutnya atau langkah berikutnya dalam perang ini? What will happen now, or the next step in this war? Well, there's a Russian saying. Ya, kamu tahu, ada pepatah Rusia, rasa lapar datang di tengah makan malam. Jadi begitu Trump selesai menelan Greenland, aku jamin target berikutnya akan jadi Islandia. Letaknya lebih dekat dan akan lebih mudah bagi orang Eropa untuk memberikan dukungan logistik. Islandia punya banyak logam tanah jarang, banyak energi dalam bentuk panas bumi, yang sangat bagus untuk pusat data. Kamu tidak perlu membayar untuk mendinginkannya, cukup buka jendelanya. Lingkungannya dingin. Islandia, aku jamin itu yang berikutnya. Oh ya, juga bukan bagian dari Uni Eropa omong-omong, tapi akan aman dari Tiongkok dan Rusia. Karena armada Tiongkok dan Rusia hanya berputar-putar, menunggu, kamu tahu, menunggu. Sebentar lagi kita akan masuk dan merebut Greenland, atau Islandia, atau Kanada. Kurasa, apapun yang terlintas di benak Sang Kaisar Tuhan umat manusia hari itu. Mengenai Ukraina, aku tidak akan bilang mereka bisa menyelamatkannya. Tapi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk menstabilkan garis depan, setidaknya untuk sementara waktu, adalah jika orang Eropa mulai mengerahkan apapun yang mereka miliki. Dan itu pun hanya seperti menempelkan perban pada luka di pembuluh darah utama. Pertanyaannya adalah berapa lama itu bisa menahan darah agar tidak mengalir, tidak lama. Karena mereka akan hancur dengan cara yang sama. Karena, sekali lagi, apa yang kebanyakan orang, kau tahu ada pepatah, amatir memperdebatkan taktik atau strategi, profesional memperdebatkan logistik. Karena, suka atau tidak, tentara modern, bahkan bisa dibilang tentara sejak Legiun Romawi, semuanya bergantung pada logistik untuk bertahan hidup. Tanpa itu, pasukanmu tidak bisa diberi makan. Dan, kamu tahu, pikirkan tentang abad pertengahan dan seterusnya. Saat itu kamu sebenarnya tidak perlu banyak pasokan selain makanan. Makanan dan mungkin kayu bakar atau apapun untuk kuda dan para prajurit. Karena senjata, selain panah dan peluru busur, tidak benar-benar perlu diisi ulang. Tentara modern, tuanku, tidak bisa hidup dari hasil bumi. Kamu harus memiliki suku cadang untuk peralatanmu, berbagai jenis bahan bakar, bertonton suku cadang-cadangan. Semua itu adalah pasokan, itulah pasokan yang sebenarnya. Bukan hanya makanan. Sekarang kamu punya peluru, berbagai kaliber peluru, peluru artileri. Sekali lagi, kamu memiliki banyak peralatan mekanis yang berbeda, dan semuanya bisa rusak. Semuanya harus diperbaiki. Ukraina adalah mimpi buruk yang melampaui mimpi buruk setiap perwira logistik, karena negara itu memiliki banyak peralatan berbeda dari berbagai negara, dengan berbagai platform yang semuanya berpikir, "Hey, ini ambil beberapa tank. Oh, kamu butuh suku cadang untuk itu?
Sial, kami tidak punya. Maksud saya, lihat saja, Angkatan Darat Inggris, Britania mengirim, berapa ya, 12 atau 13 Challenger. Pasukan tank Inggris sedang mengambil suku cadang dari tank mereka sendiri, karena mereka tidak memproduksi suku cadang untuk yang sudah beroperasi. Maksud saya, kamu tidak bisa menjalankan sebuah angkatan darat seperti itu terlalu lama sebelum peralatannya benar-benar rusak. Dan kamu harus punya suku cadang, bukan hanya yang sekali pakai seperti selang atau sabuk, tapi juga suprakitan penting, termasuk kotak roda gigi dan perombakan mesin. Dan itu seperti menghitung kerusakan pertempuran. Kerusakan pertempuran adalah kenyataan yang sama sekali berbeda, bukan sekadar keausan biasa. Jadi tahu kan, tentara Ukraina pada dasarnya sekarang tinggal infanteri saja. Untungnya untuk infanteri, kamu tidak memerlukan begitu banyak suku cadang. Kamu hanya butuh prajurit infanteri baru. Mereka masih punya setidaknya satu kaki untuk bertumpu. Dan aku benar-benar bermaksud demikian. Ada video yang menunjukkan kelompok penekan secara harfiah menyeret veteran cacat, pria dengan satu kaki, dan memaksa mereka naik kembali ke bus untuk dikirim ke garis depan. Pria-pria yang memiliki surat menyatakan mereka sudah dibebas tugaskan karena mereka sudah cukup banyak memberikan hurrah untuk rezim kriminal despotik Zelensky dan kehilangan satu kaki atau satu lengan karenanya. Dan mereka sedang didorong kembali ke sana. Kamu masih punya satu lengan lagi, kamu masih punya kepala yang bisa hilang. Jadi itulah yang sedang kita lihat sekarang di Ukraina. Apakah semuanya akan runtuh sekaligus? Tidak. Kamu tahu, ketika pasukan menutupi medan perang sejauh 5, 10, 20 km, ya, tentu saja mereka bisa runtuh dalam hitungan menit hingga 1 jam saat kabar menyebar, dan semua orang mulai melarikan diri. Ketika kamu memiliki pasukan yang menutupi 1000 km, tentu saja itu tidak bekerja seperti itu. Selain itu, komunikasi di dalam sedang dikendalikan. Tapi akan ada garis depan atau bagian dari garis depan yang akan mulai runtuh. Itu sudah terjadi, dan kemudian kamu akan melihat kemajuan dan lebih banyak kemajuan lagi. Tentara Rusia bersikap sangat konservatif di wilayah-wilayah tempat mereka maju, karena Ukraina masih memiliki beberapa cadangan, dan mereka tidak ingin bergerak terlalu jauh, memberi Ukraina kemenangan PR, lalu kehilangan pasukan mereka sendiri. Namun pertempuran terus berlangsung setiap hari. Setiap hari, Ukraina kehilangan sekitar 1.000 hingga 1.500 tentara tewas. Dan itu belum termasuk yang terluka. Jumlah korban luka yang tidak akan kembali bisa setidaknya 2 kali lipat dari itu. Biasanya rasio luka terhadap tewas adalah 3:1, kadang hingga 5:1, tergantung pada situasi pertempuran. Jadi rata-rata, Ukraina kehilangan sekitar 1 brigade pasukan yang tewas dan terluka parah setiap hari, kurang lebih 1 brigade. Sekarang kalikan itu, 60 hari, 100 hari. Semuanya bertambah dengan sangat cepat. Dan orang-orang yang datang, lupakan saja tingkat desersi. Orang-orang yang datang kualitasnya lebih rendah, tidak siap, seringkali hanya siapapun yang bisa mereka kumpulkan dari jalanan. Situasinya semakin memburuk. Dan sekarang mereka punya veteran yang desersi. Karena para veteran menyadari satu-satunya cara mereka bisa keluar dari medan perang adalah sebagai mayat atau cacat, kecuali mereka mengambil tindakan sendiri. Itu satu-satunya cara. Atau tentu saja, mereka menyerah. Itu harus yang cerdas untuk dilakukan. Banyak dari mereka tampak tidak memiliki keteguhan mental tuh, naluri bertahan hidup tuh. Jadi begitulah situasinya. Ini akan terus memburuk. Dan sekarang mereka berada di zona di luar Krasny Lyman, yang sebelumnya sempat merbangun di Izium. Tapi jika kita menelusuri garisnya, belum melihat ke arah Kharkov dan Sumy, dan terus ke bawah garis itu, posisi besar mereka untuk bertahan sudah hilang. Hanya itu, mereka telah kehilangan semuanya kecuali Slavyansk, Kramatorsk, dan Konstinovka. Dan itu pun hanya sebagian kecil di utara. Sisa garis itu ke bawah sudah hilang. Mereka telah dipukul mundur dari posisi-posisi itu. Rusia melakukannya secara perlahan melalui kelelahan dan penghematan kekuatan. Bom, pangkalan maju,
drone, dan lebih semurah berpedusio dan lebih mudah gigit. Dengan daya musuh kalah, jumlah hamada itu onami banding satu kayu ini melisi ura, terutama hal plan maju. Bahkan dengan satu tanah dekat, cara Rusia berperang sekarang, karena maspel menjadi perang yang dia tekan, mereka telah menggila habis pasukan Ukraina. It's ground through the Ukrainian meat. That's just how it is. Memang begitulah keadaannya. Dan para tentara bayaran yang mereka datangkan juga sudah habis-habisan. Mereka masih terus mendatangkan tentara bayaran dari Amerika Latin. Saya tidak tahu kenapa orang-orang ini mau pergi berperang di negeri asing demi orang-orang yang memandang mereka sedikit lebih tinggi dari babun, lalu mengirim mereka ke serangan bunuh diri. Maksud saya, ada banyak video yang diunggah oleh tentara bayaran Kolombia, Brasil, Venezuela yang berteriak, "Keluarkan aku dari sini." Seperti, aku seharusnya menjaga gudang, dan sekarang aku masuk pasukan bunuh diri. Atau para prajurit yang terluka hanya tergeletak di sana. Saya ingat salah satunya. Rekan sepertempurannya sudah mati dan membusuk, dan dia terbaring di sana pada hari kedua. Kedua kakinya tertembak, sementara pasukan Ukraina berjalan melewatinya, mundur. Dia berkata, mereka tidak akan menjemputku. Mereka bahkan tidak mau membawa saya ke belakang. Kamu tahu, saya sudah selesai. Saya kehabisan darah. Saya sudah di sini selama 2 hari tanpa makanan. Dan kamu lihat orang-orang Ukraina itu, ya mereka bukan manusia sungguhan. Kenapa saya harus menjemput dia? Itulah mentalitasnya. Jadi saya tidak tahu kenapa para tentara bayaran itu pergi ke sana. Saya rasa mereka memang punya keinginan untuk mati. Tentara bayaran adalah yang pertama terbunuh. Karena tentara bayaran yang mati tidak perlu dibayar. Itulah kenyataan. Jadi kamu mau jadi tentara bayaran? Hei, nikmati saja waktu yang kamu punya. Tapi itu hanya akan terus meningkat. Dan yang kita lihat, secara realistis, tanpa posisi pertahanan adalah dorongan yang semakin kuat setiap harinya. Hal yang menyelamatkan mereka sekaligus mencelakan mereka adalah cuaca. Cuaca menyelamatkan mereka karena peralatan berat juga tidak bisa benar-benar bergerak dari pihak Rusia, tentu saja melalui ladang seperti ini. Saya akan membahas peralatan barat. Peralatan barat sudah bermasalah di daerah seperti ini sejak Perang Dunia II. Peralatannya terlalu berat dan menggunakan rantai yang sempit, jadi mudah tenggelam. Nazi mengalami masalah yang persis sama. Sepertinya tidak ada yang pernah belajar dari kesalahan itu. Peralatan Rusia memiliki rantai yang lebih lebar. Kinerjanya lebih baik, tapi tetap bisa tersangkut. Ia bisa melintasi medan dengan lebih baik, tapi tetap menjadi masalah. Jadi sampai tanah mengering atau terjadi pembekuan yang sangat keras, kamu tidak akan melihat banyak peralatan berat bergerak. Sebaliknya, ada banyak sekali kabut. Saya berada di sana sekitar 3 minggu yang lalu, dan saya bisa bilang bahwa hampir setiap hari ada kabut. Kadang-kadang kabutnya sangat tebal, Anda tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter. Drone tidak bisa terbang dalam kabut. Drone tidak bisa terbang saat hujan. Drone tidak bisa terbang dalam angin kencang. Memang begitu. Anda tahu, tentara Rusia sekarang menggunakan laser buatan Tiongkok. Jumlahnya belum banyak saat ini. Mereka sedang mengujinya di lapangan sebagai sistem senjata anti-drone. Dan seseorang berkata, ya, laser penembak sehujan, sinar tertul oleh tetenuan. Semua itu teknik benar. Tapi drone juga tidak bisa terbang hujan. Jadi hei, semuanya seimbang. Itulah situasinya sekarang. Kamu mendapat banyak hujan dan badai salju, banyak angin, dan sangat banyak kabut. Kabut memungkinkan infanteri bergerak tanpa harus khawatir tentang drone. Rusia telah memanfaatkan hal itu sebagai keuntungan besar untuk maju dan bertempur jarak dekat dengan pasukan Ukraina. Dan banyak dari pasukan Ukraina itu melarikan diri dari pertempuran jarak dekat karena mereka tidak terlatih. Mereka ini orang-orang di jalanan abalimtur begizai semedang berang ini, berdiri dan berorang. Ketika para veteran menyiring mereka hancur, menyerah, atau mati di tempat. Itulah yang terjadi ketika mengirim mereka ke fortaleza kalas that set. Well, I heard some
Ya, saya dengar. Ya, mungkin kamu sudah melihat wawancara dengan Tucker Carlson. Dia mewawancarai Profesor Sergei Karaganov. Dia sudah lama menjadi penasihat bagi beberapa presiden Rusia. Dia dulu sebenarnya atasan saya waktu saya bekerja di Moskow, pekerjaan kecil saja di sana. Dia adalah kepala departemen saya di universitas. Bagaimanapun, dia mengatakan kepada Tucker Carlson bahwa jika perang terus berlanjut seperti sekarang, kemungkinan besar akan berakhir dengan Rusia menggunakan senjata nuklir terhadap Jerman dan Inggris. Menurutmu, apakah hal itu bisa terjadi? Atau apakah kamu pikir eskalasi antara pihak Eropa dan Rusia akan lepas kendali sebelum terjadi keruntuhan di garis depan Ukraina? Satu-satunya hal, baiklah. Jadi orang Prancis tetaplah orang Prancis. Dan saya tidak berpikir mereka akan menggunakan senjata nuklir, karena mereka akan dimusnahkan, dan mereka tahu itu. Lalu ada Inggris, tapi senjata nuklir Inggris sebenarnya bukan milik Inggris. Itulah yang tidak disadari banyak orang. Mereka memiliki 4 kapal selam nuklir, semuanya dimiliki oleh Amerika, pada dasarnya disewa. 3 di antaranya sedang diperbaiki di galangan kapal. Nuklir Trident di kapal-kapal itu dimiliki oleh kanan setidaknya secara teori itu agak fete atasnya. Semoga itu memang sedikit berbeda. Jika perang antara Rusia dan AS terus lepas kendali, kemungkinan besar akan terjadi setidaknya pertukaran nuklir terbatas. Seberapa terbatas? Itu pertanyaan yang bagus, karena bagaimana cara membatasi pertukaran nuklir setelah siklusnya dimulai? Saya tidak tahu, saya tidak punya jawabannya. Tidak ada yang tahu, karena untungnya kita masih di sini dan bukan di dunia Fallout. Kita belum sampai ke titik itu. Kamu tahu, kita belum saling mengebom dengan nuklir, syukurlah. Dan semoga kita punya rencana lain untuk musim panas ini selain kamu tahu, bertahan hidup di tanah tandus. Jadi ya, saya rasa jauh lebih menyenangkan menontonnya di televisi daripada mengalaminya secara nyata. Tapi jika hal ini hanya melibatkan pihak Eropa, saya rasa tidak akan berujung pada nuklir. Rusia tidak punya alasan untuk menggunakan senjata nuklir. Rusia tidak memiliki doktrin serangan pertama. Amerika Serikat sebaliknya punya. Dan itulah sebabnya ketika satu pihak memiliki kebijakan serangan pertama dan mereka bersikap tidak rasional, logikanya mendorong pihak lain untuk juga mempertimbangkan serangan pertama. Karena dalam politik, dalam geopolitik, kita menginginkan prediktabilitas. Kita ingin tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukan serangan diam-diam. Mereka tidak akan mencoba membunuh Anda saat sedang bernegosiasi dengan misalnya meledakkan gedung tempat Anda tidur, atau mengirimkan drone dan hal-hal semacam itu. Anda tahu protokol standar Trump akhir-akhir ini. Kamu ingin pihak lain bisa diprediksi, karena jika mereka bisa diprediksi dan kamu juga bisa diprediksi, semua orang bisa menurunkan kewaspadaan, rileks dari DEFCON dan berbicara. Jika pihak lain mungkin mencoba membunuhmu atau melancarkan serangan pertama, logika mengatakan kamu harus melakukan serangan pertama begitu ada kesempatan. Dan kemudian itu menjadi perlombaan siapa yang bisa melakukan serangan pertama lebih dulu. Itu jelas skenario yang sangat buruk. Ini bukan situasi menang-menang, tapi sayangnya itulah kondisi logis yang kita lihat sekarang. Jadi mari kita berharap situasinya mereda. Namun jika AS memutus hubungan NATO, yang sangat saya harapkan karena alasan yang jelas, maka ini hanya akan menjadi pertarungan antara Eropa dan Rusia. Rusia tidak memiliki alasan untuk menggunakan senjata nuklir. Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir. Avant-garde, pertama-tama mari mundur sedikit tentang avant-garde, karena media barat menulis tentangnya sebagai rudal balistik. Ya dan tidak. Rudalnya sendiri memang rudal balistik, jadi memiliki lintasan balistik hingga titik tertentu. Sistem anti-pesawat dapat bekerja berdasarkan lintasan balistik. Karena itu adalah rumus yang bisa dimasukkan, kecepatan, laju, kenaikan. Semua itu bisa dimasukkan. Dan jika lintasannya berupa lengkungan balistik biasa, pada dasarnya Anda kan, jika punya cukup waktu, di mana rudal itu akan jatuh di suatu zona, dan Anda bisa menempatkan sesuatu di jalurnya,
untuk mencoba menghancurkannya. Itulah inti dari pertahanan rudal. Masalahnya adalah, rudal yang membawa hulu ledak Avangard keluar angkasa adalah rudal balistik. Mereka sebenarnya tidak berbohong ketika mengatakan itu. Mereka hanya tidak menceritakan separuh lainnya. Itu adalah Avangard yang sebenarnya, yang dipasang di atas hulu ledak. Itu adalah blok hipersonik yang meluncurkan hingga, saya kira, 36 peluncur-luncur hipersonik. Alasan biasanya meluncurkan sekitar Decal 66 adalah karena tidak semuanya memiliki kemampuan nuklir. Beberapa di antaranya memiliki kemampuan nuklir, sisanya adalah umpan. Namun, ketika terbang pada kecepatan Mach 13, dan jika masing-masing seberat sekitar 1 ton, energi kinetik dalam gigajoule yang dilepaskan saat menghantam menyebabkan sesuatu seperti gempa berkekuatan 4,6 di area tersebut dalam radius beberapa kilometer. Dan di kawasan perkotaan, gelombang itu juga memecahkan semua pipa air, pipa gas, dan segala hal lainnya. Pada dasarnya seluruh infrastruktur bawah tanah itu hancur total. Tapi ini lebih buruk daripada sekadar energi kinetik. Maksud saya, masing-masing dari benda itu dengan mudah bisa menghancurkan sebuah pencakar langit dan blok di sekitarnya hanya dengan energi kinetik. Tapi yang kamu dapatkan lebih dari itu, ada hadiah lain di situ. Kamu mendapatkan selubung plasma dengan suhu 4000 derajat Celcius. Matahari bersuhu 6000 derajat Celcius. Jadi yang terjadi adalah peleburan disintegrasi dari apapun yang bersentuhan dengannya di area itu. Saat plasma itu membakar jalannya menembus 6 atau 7 lantai beton bertulang, ia akan menghancurkan bunker atau struktur apapun yang ada di sana, ditambah kerusakan panas sisa setelahnya. Masalahnya, pada suhu itu, plasma tersebut memutus ikatan atom, dan atom-atomnya terlepas bebas. Ia menghancurkan apapun yang disentuhnya, bukan melelehkannya. Sekarang, lebih jauh keluar, ia melelehkannya. Ditambah lagi ada pelepasan energi kinetik dan apapun yang kebetulan berada di area tersebut. Bahkan jika kamu cukup dalam untuk bertahan hidup dan itu tidak menjangkau kamu, kamu tidak akan bisa keluar karena antara gempa bumi, kerusakan akibat panas, dan semua yang ada di atasmu hancur, kamu hanya akan terjebak di lubang tempat kamu berada, kemungkinan besar. Jadi, kamu memiliki sistem senjata yang dapat menghancurkan bunker apapun, markas besar apapun, fasilitas penyimpanan gas apapun, dimanapun di dunia. Nah, dalam kasus ini, kurasa jika kamu menempatkannya di rudal antar benua, kamu bisa melakukannya di mana saja di dunia. Tapi dalam kasus ini, jangkauannya cukup untuk menghancurkan segala sesuatu hingga termasuk Irlandia dan Islandia. Jadi apakah kamu ingin berperang? Kamu tahu jika NATO atau markas manapun yang ada menyatakan perang terhadap Rusia, aku tidak akan menyarankan berada di dalam markas NATO atau di sekitarnya dalam waktu 20 menit setelah pernyataan itu. Kemungkinan besar akan ada orang Rusia yang datang berkunjung. Jadi apakah Rusia akan berperang secara konvensional? Ya, aku pikir Rusia akan menang secara konvensional juga. Apakah Rusia menginginkan Eropa? Tidak. Rusia sama sekali tidak menginginkan Eropa. Sebagian besar orang Rusia saat ini tidak ingin ada urusan dengan Eropa. Wilayah tengah Ukraina adalah tanah air etnis Rusia, sama seperti Kosovo adalah tanah air Serbia. Selain itu, tidak ada keinginan untuk bergerak lebih jauh. Semua ini hanyalah propaganda Barat, omong kosong belaka. Dan sejauh ini, Rusia belum mempunyai kekuatan logistik untuk bergerak sejauh itu. Bisa, ia memiliki kapasitas. Tapi apakah ia mau? Tidak. Dan Rusia tidak berada dalam ekonomi masa perang. Siapapun yang datang ke Rusia, ya kamu tahu, aku punya wawancara yang akan segera tayang dengan Cameron McGregor yang aku ajak ke Donbas. Dan dia berkata, jadi, bagaimana menurutmu ekonomi masa perang kami? Dan dia menjawab, di mana? Tepat sekali. Hanya sekitar 5 hingga 7% dari PDB yang dialokasikan untuk seluruh operasi ini dan pembangunan militer. Itu bukan ekonomi masa perang. Ekonomi masa perang adalah 30 hingga 40%. Apakah Rusia bisa melakukannya? Ya. Apakah Rusia mau melakukannya? Tidak. Sama sekali tidak. Dan saat ini itu bukan ekonomi masa perang. Rusia bisa mulai
bergerak ke arah ekonomi masa perang dan deklarasi perang. Cukup banyak orang di Duma yang menuntut hal itu. Beberapa di antaranya adalah tokoh penting dan berpengaruh. Tapi sejauh ini, kita belum sampai ke tahap itu. Yumai is a marriage and happy cannot. Dat itu iskemnath, suppose betik se ditang or bro breath. And this quite literally is all in the hands of the Europeans. Well, from the American side, though, Nah, dari pihak Amerika, mereka terus menyarankan bahwa kita sebenarnya sudah hampir mencapai kesepakatan. Duta Besar AS untuk NATO, Whitaker, menegaskan, dia bilang hanya tinggal satu langkah terakhir untuk mengakhiri perang di Ukraina. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apakah mereka sedang bertemu? Apakah mereka hampir mencapai kesepakatan? Aku tidak tahu. Sekali lagi, masalah energi sangat besar bagi pihak Ukraina. Zelensky mengatakan ini adalah krisis sulit yang harus dikelola. Tetapi ini bukan krisis yang stabil. Keadaannya terus memburuk dengan sangat cepat. Jadi aku bisa memahami mengapa situasi yang putus asa mungkin mendorong Ukraina untuk membuat lebih banyak konsesi. Tapi tampaknya cukup jelas bahwa pihak Rusia tidak siap membuat konsesi apapun di luar apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan mengingat bahwa hal ini dianggap tidak dapat diterima baik oleh Ukraina maupun Eropa, aku tidak tahu, menurutmu, inaktif stesis important thing here. I don't know, how likely do you think this is? You know, I love those for 90%. Kau tahu, aku suka yang seperti itu. Kita sudah 90%, kita sudah 95%. Biar aku kasih analogi. Aku berjarak 100 km dari Gunung Everest. Aku sudah berjalan 90 km. Ya, aku sudah menempuh 90% perjalanan. Hanya saja, 10 km terakhir itu seperti ini. Kau tahu, bagian tersulit sebenarnya adalah mendaki 10 km terakhir itu. Aduh, ternyata sistem ini mengangkat tanganku saat aku mengangkat tangan. Mengenalinya. Maaf, oh tidak sadar kalau bisa begitu. Vitor terusan. Jadi ya, muncul 10 km terakhir itulah Gunung Everestnya. 9 km sebelumnya, ke semua jalan alat ke sana. Dan itu asal lagi creepy. 10% terakhir itu adalah jembatan yang terlalu jauh. Kamu tahu Market Garden, jembatan yang terlalu jauh. Sama saja. Karena pertama, apapun pengaruh yang menurut Barat dimilikinya dalam bentuk Donbas, Zaporozhye, atau Kherson, secara harfiah menghilang setiap hari, puluhan kilometer dan beberapa permukiman setiap hari, seiring dengan kemajuan tentara Rusia. Dan mereka terus maju setiap hari. Jadi semakin lama ini berlangsung, semakin sedikit pengaruh, jika masih ada, berasa. Kedua, kebuhatan ada pembing, when we stir in or sirwa wulu 30% la alto ablasumi, nawar termulas kebafadish terkenyu. Tidak. Dan saya akan memberitahu Anda salah satu alasannya. Tidak. Ketika tentara Rusia dipukul mundur, itu terjadi pada tahun 2022, keluar dari Kharkov. Tapi omong-omong, hal itu juga membuat tentara Ukraina kehilangan kekuatan lapis bajanya ketika mereka meninggalkan area pemukiman Kharkov untuk bertempur di provinsi Kharkov bagian timur, dan berada di bawah payung artileri serta penerbangan Rusia. Banyak warga sipil di sana dibunuh oleh SBU. Harry Racing the Terror and Persteraith, Vivid Nellyurkinya toward Dienam Lubang, and Chu Perkat di Bleling. With their hands tied behind their backs. Anybody that cooperated with the Russian army. Siapapun yang bekerja sama dengan tentara Rusia, bukan hanya karena ada tentara Rusia yang menunggu mereka, tetapi siapapun yang bekerja di kota-kota itu, seperti pegawai kota yang tetap menjalankan tugasnya, dianggap sebagai musuh negara dan dieksekusi, disiksa, dibunuh. Dan tentara Rusia tahu betul, begitu juga pemerintahnya, bahwa jika mereka meninggalkan wilayah-wilayah itu lagi, mereka harus membawa seluruh penduduk keluar. Karena kalau tidak, orang-orang itu akan dibunuh jika belum dibunuh sebelumnya. Jadi seperti yang saya katakan, Anda berada dalam situasi infra berlian seharga $1. Pada dasarnya itulah yang sedang Anda hadapi di sini. Jadi Rusia tidak akan mundur dari wilayah-wilayah itu. Apapun pengaruh yang mereka pikir masih mereka miliki sedang menguap, dan arahnya justru berlawanan bagi pihak Eropa atau siapapun yang terlibat dalam pembicaraan itu. Dan setelah terus terang saja, setelah upaya pembunuhan terhadap Vladimir Vladimirovich dengan 91 drone,
Saya rasa tidak ada ruang untuk benar-benar berbicara. Maksud saya, Rusia belum menyuruh AS untuk enyah. Tapi saya rasa negosiasi pada dasarnya sudah mati. Tidak peduli apapun poin yang diajukan Zelensky. Masalahnya dengan Zelensky, yang banyak orang menolak untuk pahami. Karena tentu saja, Alge de bete betehing de pedit skal orang tun wille, waarbij Zelensky de pedui per hakkoord Oekraïne. Orang tuanya di Israel, stestri atnedi di London, en soortia kan pensioen de Oekraïne. He's not going to retire in Ukraine. Ukraine, for him and the people around him, is not. Bagi dia dan orang-orang di sekelilingnya, Ukraina tidak lebih dari sekadar tempat mencari makan. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak uang yang dia hasilkan, dan semakin banyak pula uang yang diperoleh para pendukungnya. Para pendukung yang berada di Washington, London, dan tempat-tempat lain. Dia sama sekali tidak peduli pada rakyatnya. Pada dasarnya, dia hanyalah pekerja bayaran yang menjalankan sebuah perusahaan yang sedang dilikuidasi, dijual sedikit demi sedikit. Itulah cara kita harus memandangnya. Jadi, mengapa Zelensky tidak mau duduk di meja perundingan? Karena itu bukan tujuan misinya. Misi utamanya adalah melikuidasi, mengambil sebanyak mungkin uang dari perang ini. Dan jika itu berarti tidak ada lagi rakyat yang tersisa, ya, baiklah. Tidak ada lagi rakyat yang tersisa. Itu bukan masalah. Hanya satu pertanyaan terakhir tentang sesuatu yang dikatakan Sergei Lavrov. Karena kami mendengar dari para pemimpin Eropa bahwa tujuannya seharusnya membuat Ukraina tetap bertahan dalam pertempuran, yang jika hanya untuk membuat mereka kalah lebih lambat, tampak nyaris jahat. Batasnya di sini cukup jahat. Namun Rusia juga mengatakan bahwa jika tujuannya semata-mata untuk mencoba menguras kekuatan Rusia selama mungkin, maka semakin lama NATO melanjutkan perang ini, semakin besar pula tuntutan terhadap Rusia. Dan itu masuk akal karena beberapa alasan. Pertama, seiring mereka maju, semakin banyak wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Tapi juga, saya kira pada tingkat yang lebih strategis, Anda memberlakukan suatu biaya. Artinya, Anda memberitahu lawan, dalam hal ini NATO, bahwa jika mereka tidak terlalu peduli dengan korban manusia, maka kehilangan wilayah strategis akan menjadi masalah nyata. Jadi, setiap hari perang berlanjut, semakin banyak yang akan kita ambil. Rusia sudah mengatakan bahwa tuntutan kita hanya akan meningkat mulai sekarang. Jika Anda tidak menerima kesepakatan itu, besok akan lebih buruk. Ini adalah insentif yang baik agar lawan menerima kesepakatan hari ini jika mereka memahaminya. Bagaimanapun, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Sergei Lavrov memberikan wawancara pada 14 Januari, di mana ia mengatakan bahwa kita perlu mengadakan diskusi serius tentang masa depan penduduk di Crimea dan Novorossiya. Jadi Novorossiya juga akan mencakup wilayah yang jauh lebih luas, yaitu Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, dan tentu saja Odessa, Chernihiv juga. Ya, jadi sekarang ada yang mungkin menafsirkan ini sebagai tanda meningkatnya tuntutan Rusia. Sekali lagi, tidak disebutkan bahwa wilayah ini harus menjadi bagian dari Federasi Rusia. Ini bisa saja berarti pemulihan beberapa hak asasi manusia atau hak minoritas bagi penutur bahasa Rusia untuk memiliki kebebasan beragama, akses ke gereja ortodoks, hak budaya, dan diizinkan untuk ya. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir Rusia sedang bersiap untuk bisa dibilang mengubah keadaan di meja? Ya, saya pikir begitu. Terutama setelah langkah terakhir Trump. Saya rasa Vladimir Vladimirovich tidak terlalu sering terlihat. Dia muncul kemarin dan dalam beberapa kesempatan lain, tapi tidak terlalu sering terlihat. Dan ketika Putin diam untuk waktu yang lama, ya dalam kasus ini sebagian karena liburan, dan sebagian lagi saya pikir karena ada banyak perencanaan strategi sekarang tentang bagaimana menanganinya. Dan semua ini dimulai dengan upaya Trump, menurut saya, dan bukan hanya menurut saya, sebuah upaya pembunuhan terhadap Putin. Karena jika kamu perhatikan apa yang terjadi sebelum pembicaraan tepat sebelum Zelensky datang,
Trump sempat berbicara dengan Putin lewat telepon. Dan kira-kira pada waktu itu, perintah untuk meluncurkan drone-drone itu pasti telah diberikan. Karena bagaimanapun juga, drone-drone itu tidak berada begitu dekat dengan Valdai. Valdai terletak di Oblast Novgorod, barat laut Moskow. Jadi itu penerbangan yang cukup jauh, sekitar 1 jam atau setidaknya 1,5 jam bagi drone-drone itu. Saya pikir mereka merencanakan bahwa jika berhasil, mereka akan mengadakan konferensi kecil dan pengumuman antara Trump dan Zelensky. Misi selesai, perang berakhir, kami telah membunuh Putin, hahaha. Yang mungkin akan diikuti oleh status DEFCON MEMS dari pihak Rusia jika Medvedev kembali berkuasa, atau seorang seperti dia. Tapi mereka begitu jauh, seperti yang kita lihat di Venezuela. Kamu tahu, siap, Mom, kita tangkap Maduro. Lalu semuanya jadi milik growth. We grab Maduro and then everything is ours. Well, and then the next day, now what do we do? Okay, dan kemudian keesokan harinya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita mulai merencanakan, tahu kan, hal-hal yang seharusnya dilakukan sebelum memulai petualangan baru. Dan menurut saya, Amerika sedang sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Venezuela, memikirkan Greenland, memikirkan apakah mereka akan memulai perang baru dengan Iran. Karena omong-omong, protes di Iran sudah berakhir. Sebagian karena Iran dan Rusia sekarang sangat dekat dalam militer. Dan Rusia membawa peralatan untuk mematikan Starlink milik Musk yang digunakan oleh berbagai faksi yang didukung Barat untuk menimbulkan masalah dan melakukan pembunuhan. Dan semuanya berhenti dengan sangat cepat. Jadi sekarang Trump sampai pada kesimpulan bahwa, ya, tidak akan ada revolusi populer di Iran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita, setidaknya ada 1, mungkin 2 gugus tempur kapal induk yang sedang menuju Teluk Persia. Mereka harus masuk ke teluk yang akan menjadi tindakan bunuh diri, tapi mereka sedang menuju ke sana. Jadi apa langkah kita berikutnya terhadap Iran? Nah, jika Israel ikut berperang dengan Iran dan menggunakan senjata nuklir, Iran akan menghancurkan Israel dengan menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir Negev di tengah Israel. Mereka akan menghancurkannya dan akan terjadi kebocoran nuklir. Daerah itu juga akan bisa dihuni. Ini adalah kehancuran yang dijamin, entah Israel menyadarinya atau tidak. Saya rasa memang begitu. Tapi bagaimanapun juga, perhatian Trump kini melayang jauh dari, ya, kita bahkan tidak sedang membicarakan Tiongkok dan hal-hal lainnya. Mereka masih berusaha mendorong India ke dalam perang dengan Tiongkok, padahal orang India sendiri tidak terlalu tertarik. Jadi siapa yang tahu ide baru apa yang akan muncul dari Trump? Karena ketegangan terakhir antara Pakistan dan India itu jelas menunjukkan jejak Amerika di pihak Pakistan. Dan sudah pasti bukan Tiongkok yang mendorong Pakistan ke arah itu. Jadi saya tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, semua itu pantas mendapat perhatian karena omong-omong. Kuba, Meksiko, Kolombia, dan Nicaragua tampaknya semuanya masuk dalam daftar sasaran Trump, seperti yang dia dan Rubio sebutkan. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, mungkin mencoba mengulangi peristiwa Teluk Babi di Kuba. Maksud saya, mereka ada di mana-mana. Kita sedang membicarakan tentang Greenland dan Islandia, serta IC di dalam AS yang menimbulkan berbagai macam masalah. Kita bisa membuat program terpisah hanya untuk membahas itu. Saya menghabiskan 4 jam menonton semua video tentang apa yang dilakukan IC, dan mereka benar-benar di luar kendali. Dan saya pikir mereka sengaja dibuat di luar kendali untuk memicu situasi semacam pemberontakan, lalu mendeklarasikan kekuasaan darurat. Tapi itu masalah yang sama sekali berbeda. Semua itu menarik perhatian Trump. Jadi apapun tuntutan baru Rusia, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Trump sibuk, dia sibuk membangun kekaisaran internal dan eksternalnya. Maksud saya secara terbuka, kita sudah menanggalkan sarung beludru dari sarung tangan baja jenis kekaisaran itu. Jadi orang-orang Eropa akan terjebak. Apa yang akan mereka lakukan? Rusia mengajukan tuntutan baru. Mereka punya 2 pilihan, mundur dan menyetujuinya, atau melakukan eskalasi. Eskalasi berarti perang.
Perusahaan seperti Rheinmetall kemudian akan dapat hadiah selamat datang dari Ereshnik. Apakah kamu ingin berperang? Pada akhirnya, itu inti persoalannya. Dan setiap negara di blok UE NATO harus menjawab pertanyaan itu. Aku pikir setengah dari mereka akan berkata, tidak, terima kasih, kami mundur, kami tidak ikut, menyerah. Dan orang-orang Eropa Utara serta Skandinavia dan Polandia dalam hal ini tampaknya sangat bernafsu untuk berperang. Aku pikir Prancis mulai goyah. Tidak heran, mereka memang tidak konsisten sejak awal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Tergantung pada kualitas kokain yang didapat Macron. The quality of coke that Macron gets. This is a great irony of trying to keep Nah, the war going. inilah ironi besar dari upaya mempertahankan perang. Karena selama perang itu terus berlangsung, orang Eropa akan sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk turun tangan jika sesuatu benar-benar buruk terjadi. Ketika ketergantungan besar terhadap AS ini tumbuh, Washington bisa melihatnya dan memanfaatkannya, seperti yang telah kita lihat dengan Greenland. Jika kita tidak berada dalam situasi ini, ini bahkan bukan perang proksi lagi, melainkan lebih seperti perang langsung dengan Rusia. Jika hal ini tidak terjadi, orang Eropa bersikap lebih tegas dan benar-benar membela kepentingan mereka sendiri. Tapi sekarang, hal itu sulit dilakukan. Tujuan untuk mempertahankan perang ini membuat orang Eropa menjadi sangat bergantung dan memungkinkan mereka untuk diputar balikan dengan cara seperti ini. Sungguh luar biasa untuk disaksikan, terutama karena mereka semakin menyadari bahwa mereka tidak akan bisa memenangkan hal ini bagaimanapun juga. Sungguh mencengangkan bahwa kita benar-benar berada di titik ini. Dan tentu saja, itu baru melihat dari sisi Eropa. Kita akan berpikir bahwa seiring waktu akan menjadi kepentingan semua pihak untuk memiliki Ukraina yang stabil dan berfungsi, serta menjadi semacam penyangga antara Rusia dan seluruh Eropa. Namun jika ini terus berlanjut, mungkin negara itu bahkan tidak akan bertahan. Betul sekali. Lihat, pertama-tama, apa yang akan dikatakan orang Jerman kepada orang Amerika? Ketika orang Amerika berkata, oh begitu, tombol mati untuk LNG, semua kapal tanker langsung berbalik arah, selamat tinggal. Ya sudah. Sekarang apa yang akan dilakukan orang Jerman? Mereka tidak punya gas dari Rusia. Norwegia tidak memproduksi cukup gas untuk memenuhi kebutuhan seluruh Eropa. Tidak peduli sekeras apapun Norwegia berusaha, mereka tetap tidak bisa. AS juga tidak benar-benar bisa memasok seluruh foreign gas. Tapi tidak ada alternatif lain. Sekarang bagaimana? Dan hal itu berlaku untuk sebagian besar Eropa. Jadi di situ saja mereka sudah terjebak. Mereka punya molekul kebebasan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Nah, coba misalnya lain, semua yang di bawah core dan kamu kali. Kamu benar-benar bergantung pada AS. Pemasok Eropa sama sekali tidak bisa memenuhi tingkat permintaan sebesar itu. Rusia baru saja meledakkan, bagian dari serangan Rusia menargetkan fasilitas penyimpanan gas yang juga berisi gas milik Eropa. Aku kira mereka berpikir kalau gasmu juga ada di sana. Mereka tidak akan berani menyerang, tapi mereka tetap menyerang. Jadi kamu benar. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kamu dalam masalah besar, karena jika kamu ingin berperang, bagaimana kamu akan membuat peralatannya? Maksudku mungkin kamu bisa kembali menggunakan batu bara, tapi itu juga butuh waktu. Bagaimana kamu? Akhirnya MERS muncul dan berkata, meledakkan semua pembangkit listrik tenaga nuklir mungkin pun ide yang bagus merobohkannya. Serius? Wah, luar biasa. Kamu tahu seperti menutup pintu kandang setelah kuda-kudanya pergi dan kandangnya sudah terbakar habis. Sangat masuk akal, bukan? Tapi itulah yang sedang kalian hadapi sekarang. Jadi apa yang akan dilakukan orang Eropa? Aku tidak tahu. Maksudku, aku yakin AS akan menjual senjata kalau orang Eropa menyerahkan semua emas, perak, perawan. Aku tidak tahu lagi apa yang akan mereka korbankan. Tidak banyak yang tersisa setelah itu. Permata mahkota, mungkin itu bisa menambah beberapa tank lagi. Tapi itulah kenyataan yang sedang kita hadapi. Eropa benar-benar kacau. Pokoknya, Eropa non-Rusia dan khususnya bagian Eropa non-Austro-Hungaria, yang tampaknya setidaknya sudah mulai sadar, sudah mother, semua bagian di Eropa sedang dalam masalah besar.
Kau mungkin meremehkan pasukan kami. Aku dengar orang Inggris memperosimpos step se Greenland dan orang Norwegia. Kami memilih 2 prajurit. Team of 2 soldiers. So. That's a fire team, baby. I think the Americans will drive. Itu tim tempur, sayang. Aku pikir orang-orang Amerika akan lewat di sini, memberimu MRA supaya kamu tidak mati kelaparan sementara mereka terus melaju. Eropa omong-omong tidak punya logistik. Menariknya, sebagian besar, hampir semuanya, logistik laut dijalankan oleh es. Dan aku akan melangkah lebih jauh dengan cerita pendek ini, hanya untuk menunjukkan seperti apa logistik Amerika itu. Jadi, aku waktu itu seorang manajer proyek yang sedang mempersiapkan latihan. Aku berpat kapten saat itu. Kami sedang mengerahkan satuan penerbangan dari Tennessee ke Fort Jackson, Florida, memuat mereka ke kapal. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini membawa mereka ke Henderson, Texas. Henderson, kalau tidak salah namanya. Texas, Henderson, I think it's called. Unloading them there, and then they proceed on to Fort Polk, Louisiana. Mereka diturunkan di sana, lalu melanjutkan ke Fort Polk, Louisiana, untuk pelatihan sebelum berangkat ke Irak. Jadi saya tiba di Fort Jackson, Florida, karena saya sedang melakukan pengintaian bersama sejumlah orang lain dari berbagai unit, perwakilan yang seharusnya mendukung semua ini. Saya berjalan di dermaga, bagian militer dari pelabuhan Fort Jackson, dan ini omong-omong terjadi pada tahun 2002. Saya berjalan di dermaga bersama seorang mayor yang bertanggung jawab di sana, dan mereka sedang memuat peralatan berat Korps Marinir AS ke kapal angkut, tank, dalam hal ini M1. Yang menarik adalah kapal itu mengibarkan bendera Rusia. Saya berdiri di sana menatapnya, berpikir, baiklah, apa yang saya lewatkan di sini, Pak? Saya looking and it's like, okay, what am I missing here, sir? Like, oh, you don't understand, Captain. We don't have a merchant. Maksud saya begini, Kapten. Anda tidak mengerti. Kami tidak punya armada niaga. Armada niaga kami tidak membangun kapal baru sejak tahun 1990-an. Dan semuanya sedang menunggu di dok kering untuk dipotong menjadi besi tua di New York atau di sekitar sana. Kami mengangkut semuanya dengan kapal transportasi swasta. Dalam kasus ini, pada saat itu, kapal-kapal Norwegia, Yunani, dan Rusia yang paling banyak digunakan. Jadi bahkan AS pun punya masalah besar. Maksud saya, mereka bisa menasionalisasi kapal transportasi, tapi kapal-kapal itu tetap menjadi tulang punggung logistik angkatan laut untuk seluruh NATO. Jadi, ya saya akan mulai menurunkan 3 orang malang itu. Ini ada makanan dan uang untuk membeli lebih banyak makanan serta amunisi. Kalian dalam masalah besar. Maksud saya apa yang bisa kalian lakukan? You're screwed. I mean, what can you do? You're stuck in New Zealand waiting for it to be liberated. Kau terjebak di Selandia Baru, menunggu untuk dibebaskan oleh orang-orang Amerika atau ditindas oleh Mordor yang datang dari Rusia dan Tiongkok. Dan kau tahu petir dan awan badai, persis seperti meme yang keluar dari Gedung Putih itu. Jadi ya, begitulah situasinya. Tapi satu catatan tambahan, maaf menyela. Satu catatan tambahan. Ada perkembangan menarik beberapa hari lalu. Tebak siapa yang baru saja mendaftarkan ulang logo mereka di Rusia? Siapa? Mercedes-Benz. Serius? Dan aku pikir mereka ingin pabrik mereka kembali. Hanya sekitar 20-30% perusahaan asing yang benar-benar pergi. Kebanyakan dari mereka orang Jerman. Mereka pergi serentak, seperti yang diperintahkan. Orang Amerika entah tidak pergi sama sekali atau hanya mengganti nama, membuat anak perusahaan dan tetap tinggal. Tapi orang Jerman semuanya pergi. Jadi ya, Mercedes-Benz sedang mendaftarkan ulang. Sepertinya mereka ingin kembali ke pasar. Nah, mengingat mereka sudah tidak bisa bersaing sebaik dulu, tampaknya bodoh kalau memutuskan diri dari pasar sebesar itu. Nah, kalau mereka membangun di Rusia, mereka mendapat energi murah. Oh ya, itu poin bagus, dan juga logam murah. Ya, karena banyak perusahaan Jerman sebenarnya mengikuti sumber energi Rusia. Ketika energi berpindah ke Tiongkok, banyak perusahaan Jerman yang berkemas, pindah ke Tiongkok, dan membangun di sana. Jadi ini tentang gagasan bahwa politisi bisa mengendalikan segalanya. Padahal, ada hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Dan sebenarnya, itulah poin yang ingin saya sampaikan di sini. Poin B1 atau 10 sesana sini. Saya sebenarnya berbicara dengan mereka di saluran ini, bersama mantan Direktur Analisis Rusia di CIA, George Bibi.
Ia menyampaikan satu hal, ini hampir setahun yang lalu, bahwa kelemahan utama Eropa adalah tidak adanya strategi. Maksudnya, dengan sebuah strategi, Anda menjabarkan dengan jelas apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana cara mencapainya, bagaimana memperoleh sumber daya dan mengalokasikannya untuk mencapai tujuan tersebut, serta tentu saja mempertimbangkan bagaimana lawan akan bereaksi dan merespons. Namun bisa dikatakan bahwa hal-hal seperti itu terlihat muncul dari Eropa. Yang ada hanyalah pembicaraan normatif tentang apa yang mereka anggap adil. Dan ada narasi-narasi tentang bagaimana kita adalah kekuatan cahaya dan mereka adalah kekuatan kegelapan. Dan jika kita tidak melakukan apapun, mereka akan berbaris menuju Berlin. Jadi mereka seolah-olah telah mengurung diri dalam narasi-narasi ini dan sama sekali tidak memiliki strategi. Jadi kalau tidak bisa menang, apa sebenarnya yang sedang dilakukan? Saya pikir itu poin utamanya. Tapi saya juga mencoba mencari jawaban dari hal ini. Apa sebenarnya yang kita pikir akan kita capai di sini? Biasanya ada saja cara untuk membenarkannya. Melebih-lebihkan jumlah korban Rusia, menciptakan penyakit baru untuk Presiden Putin, dan ya, kalau kita cukup menunggu, semuanya akan runtuh dengan sendirinya. Apakah itu Uwertek we carried to the score style vervief? Saya rasa, distunab hasil wutir menyambis siap Raini, that's... Tipra matter stages more sotan ekran. Ako sur na step this with that's a purse that you fingers need to merde dva. It's a gem every day. But it goes so far though. Namun, hal itu sudah sejauh itu. Maksud saya memberi artikel yang mengatakan bahwa orang-orang Rusia menderita begitu parah karena kekurangan makanan hingga mereka mulai saling memakan. Tapi pada saat yang sama, tampaknya kita siap untuk menuju Polandia. Ja, kita verhaben ongelukken. Sporting ketiis men kan lang voor super nevi. Ayo. Come on. Ya, tidak ada gila, Tim. Lumong pangan di Thai, itu hetul. Kini terpaksa memakan dirinya sendiri. Saya kan bisa bilang propaganda Inggris Tetornas, progi. No, dulu mereka prog juga ingin cukup baik. Kamu benar? Tapi sekarang sinci lucu. But it's much more funnier now, you know. Jared Dinta Prerate. Well, Lat, Ramik Timasier, and Thomp Mamat. Slinur the of Swor Chen. Always a pleasure. Always a pleasure. This that